Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Lanjut. Bab 536. Ketika Gracia menjulurkan kepalanya dengan hati-hati, orang-orang yang baru saja mengejar penjaga keluarganya sendiri semua bersembunyi. Hanya satu tembakan yang terdengar sesekali, tetapi selama itu terdengar, itu akan disertai dengan teriakan. Tembakan ini sangat bagus, ini adalah tembakan. Gracia terlalu terkejut, siapa ini? Dia terlalu terluka dan matanya lelah. Dia menggigit bibirnya dan membiarkan dirinya bangun sedikit. Dia pasti tidak pusing. Tempat ini masih terlalu berbahaya. Tekadnya yang kuat memungkinkan dia untuk bertahan, bahkan jika dia terluka parah, itu tidak akan membuatnya kewalahan. Dia memaksa dirinya untuk tidak pernah mati di sini. Dia ingin melihat orang yang membantu dirinya sendiri. Siapa sih? Saya adalah kapten dari pengawal keluarga Jiang, kapten itu memarahi dengan putus asa. Hanya dalam beberapa menit, 6 anggota timnya benar-benar mati. Kuncinya adalah dia masih tidak tahu di mana senjata gelap itu. Apa artinya ini? Orang ini terlalu kuat. Benar-benar master penembak jitu. Tuan pembunuhan. Gracia sebenarnya membawa pembantu, apakah ini beberapa di antaranya? Berhenti, aku C. Bersembunyi. Kapten sangat marah untuk menemukan tempat untuk bersembunyi. Pistol gelap datang, dan seorang saudara berteriak di genangan darah, berkedut, dan ekspresi ketakutan sebelum kematiannya membeku. Ini akan terus berlanjut, ditambah Anda akan dimusnahkan oleh seluruh pasukan. Kapten mengertakkan gigi, beberapa orang mati, dia bahkan tidak tahu siapa yang menaruh pistol, ini tidak terlalu besar. Mundur, kembalikan aku. Dia menemukan kesempatan yang tepat dan melarikan diri dengan omong kosong. Tentu saja, yang lain lari, mereka hampir mati ketakutan, dan melihat saudara-saudara mereka mati. Dalam sekejap, pria itu berlari keluar. Tembakan berhenti dan tidak ada pengejaran setelah kemenangan. Keheningan malam telah dipulihkan di sini, dan keheningan telah mencapai titik yang mengerikan. Di balik pohon, sepasang mata biru besar muncul, dan sosok tinggi berdiri dari mengintai dan mengayunkan kakinya yang panjang ke arah mobil. Ya, tembakan, atau mawar hitam. Dia sudah bersumpah bahwa dia tidak akan memperlakukan siapapun lagi. Ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lalu apa? Karen Lee. Gracia adalah pacar Richard, dan Richard adalah putra Karen Lee. Dia ragu-ragu dan memutuskan untuk menyelamatkan masalah ini. Itu seharusnya sedikit membalas budi pada Karen Lee. Itu hanya beberapa tembakan, beberapa menit sudah cukup, dan dia memaksa dirinya keluar dari mobil. Itu kamu. Apa kau baru saja menembak? Sebuah suara tertegun terdengar di belakang mawar hitam. Mawar hitam berhenti. Gracia sangat terkejut. Apa yang menyelamatkannya adalah mawar hitam. Dia menanggung tubuh yang menyakitkan dan berjalan ke mawar hitam, yang benar-benar dia. Bagaimana dia bisa? Gracia tertegun selama beberapa detik. Mawar hitam itu tanpa ekspresi dan dia masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Mengapa kamu harus menyelamatkanku? Gracia sedikit rumit. Awalnya, kedua pria itu adalah tipe orang yang tidak pernah mati. Mereka dulu bertarung dengan senjata, tetapi pengalaman Gracia terlalu sedikit dan kalah. Tapi terakhir kali, Karen Lee memukulnya dengan 3 pukulan. Ketika Black Rose pergi, Gracia juga melihatnya di dalam ruangan. Ini. Black Rose menatapnya, aku masih punya sesuatu. Gracia menahan diri untuk waktu yang lama dan mengucapkan kata terima kasih. Yang lain terdiam sebelum jatuh ke tanah. Dia tertembak, ditambah dengan kehilangan darah yang berlebihan, dan baru saja diledakkan oleh bom barusan, Gracia tidak tahan lagi. Mawar hitam mengerutkan kening, dan berjalan menuju mobil dengan acuh tak acuh. Tapi setelah beberapa langkah, kerutan di dahinya semakin dalam. Dia kembali menatap Gracia, berjalan mendekat, mengambil Gracia yang tidak sadarkan diri, dan memasukkannya ke dalam mobil. Pada saat ini, telepon datang. Hei, mawar hitam, haruskah kamu ada di sini? Ini adalah suara desakan di telepon. Tidak pergi hari ini. Tapi kamu baru saja bilang, aku tidak akan pergi hari ini, besok. Mawar hitam berkata dengan dingin. Oke, kamu bisa datang kapanpun kamu mau, menunggumu, orang-orang di sini sedikit takut, terburu-buru menutup telepon, dan tidak berani mendesak mereka lagi. Black Rose mendorong Gracia kembali. Gracia disuntik dengan obat penghilang rasa sakit, dan kemudian Gracia mengambil peluru dan membalutnya. Gracia terus koma, dan semua tertidur, terbaring tak bergerak. Black Rose menatap Gracia selama beberapa detik, saya tidak tahu bagaimana Anda merawat wanita, dia keluar dan menemukan nomor Richard. Dia menatap nomor itu selama beberapa detik. Nomor ini adalah orang yang mengirim fotonya terakhir kali. Orang ini membaca fotonya, meskipun telah dihapus, tetapi mawar hitam kesakitan, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia benar-benar melihatnya. Setelah mawar hitam akhirnya terjerat, ia tetap berlalu. Dia punya bisnis sendiri, dan dia tidak punya banyak waktu untuk mengurusnya.
Dia harus membiarkan Richard menjemput Gracia. Dia tidak suka mengurus orang. Dia telah membuat pengecualian hari ini. Lagi pula, aturan Black Rose saat ini tidak baik untuk siapapun. Pengecualian hari ini, dan tidak pernah lagi. Richard sudah berada di tempat bersama ibunya. Chair, di dalam, kata Karen Lee. Richard telah turun dari bus, dan ibu berkata di jalan, pertemuan ini adalah kamar dagang, terutama karena Karen Lee ingin Richard mengenal beberapa pedagang di Amerika Serikat dan bagaimana mereka melakukan bisnis. Bagaimanapun, satu-satunya pewaris kerajaan bisnis besar Karen Lee adalah Richard. Dia harus melatih Richard. Pertama-tama, Richard tidak berhubungan dengan pengusaha papan atas atau pengusaha biasa. Karen Lee jarang berpartisipasi dalam pesta semacam ini, tetapi untuk masa depan Richard, dia masih harus menghadiri satu kali itu. Bu, aku harus mengikutimu hari ini. Bisik Richard. Mengapa? Karen Lee tercengang. Bukankah seharusnya Richard bermain sendiri? Saya tidak bisa berbahasa Inggris. Richard tidak percaya diri. Belajar terlalu buruk, terlalu malas untuk belajar. Di Cina, Gracia, Richard tidak belajar. Ah, kamu pasti malas membaca. Ini salah. Cepat dan belajar. Apakah Anda harus duduk dan belajar bahasa setidaknya 10 negara? Karen Lee berkata dengan serius. Ketika Karen Lee belajar, semuanya adalah yang pertama, setiap saat, tidak peduli apa, itu adalah yang pertama. Richard tidak mewarisi gen ini. Malas, tidak mau belajar. Ah, 10 negara. Richard tertegun, ini untuk belajar mati. Ya, haruskah kamu mengerti? Saya beritahu Anda, saya membeli beberapa negara kecil. Apakah Anda raja negara itu? Anda tidak mengerti bahasa Anda sendiri. Bagaimana kamu melakukannya? Karen Lee hanya berkata itu harus dipelajari. Richard tercengang, Bu, apakah saya seorang pangeran? Kamu bukan pangeran, tidak ada pangeran sekarang, kata Karen Lee sambil tersenyum. Oh, bisakah saya menemukan penerjemah untuk diikuti? Richard membahas. Tidak. Taat, tidak ada salahnya belajar sedikit lagi. Kamu harus hidup tua dan belajar menjadi tua, Bu, aku tidak secerdas kamu, Richard frustrasi. Bocah bodoh, apa yang pintar? Kerja keras adalah hal yang paling penting, kau tahu. Karen Lee berkata sambil tersenyum. Karen Lee bisa melakukannya sendiri sekarang, tapi dia tidak bisa mencapai level ini jika dia pintar. Sudah berapa tahun? Ya, aku tahu, Richard mengangguk. Studi ini harus patuh. Pergilah, ikuti aku hari ini, aku akan menerjemahkan untukmu. Karen Lee mengajak Richard masuk. Seberapa bagus bahasa Inggrisnya? Di dalamnya ada lobi hotel, banyak orang memakai jas dan dasi. Ini memang pesta besar, tetapi ponsel Karen Lee berdering, dia mengeluarkannya untuk melihat, dia berkata, Chair, saya menjawab telepon, ada makanan di sana, kamu lapar untuk makan sesuatu, kamu mengemudi hari ini, jangan, teh minum, aku tahu, Richard berjalan melewatinya. Karen Lee sampai pada suatu titik dan menjawab telepon. Itu benar, ayah Richard King Yang. Apakah kamu tidak akan melihat Chair? Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganmu, Karen Lee mengatakan ide Richard. Saya mengalami sesuatu. Anda dapat memberi saya sejumlah uang di sana. Yah, bukankah kamu punya kartu di tanganku? Ada 3.000 di dalamnya. Tidak cukup. Yah, saya akan segera mentransfernya kepada Anda, itu tergantung, apa yang sedang kamu lakukan. Di mana? Karen Lee menghela nafas, tapi Richard datang, ini anaknya. Kamu tidak pernah bertanya, mengapa kamu bertanya hari ini? Suara itu aneh. Yah, jangan tanya, aku akan segera mentransfernya padamu, bye. Karen Lee menutup telepon, dia menghela nafas, King Yang, apakah kamu tidak punya pertanyaan? Bab 537. Karen Lee tidak pernah meragukan orang yang dicintainya, kali ini juga. Jangan tertipu, dan percaya pria yang disukainya, dia pasti datang untuk sesuatu. Uang adalah masalah sepele, bahkan bukan masalah, berapa banyak yang dibutuhkan. Karen Lee berhenti berpikir, dia menelepon Betty. Masukkan $100 miliar di akun King Yang. Kata Karen Lee. Di Amerika Serikat, Karen Lee memiliki bank pribadinya sendiri, yang hanya perlu dihubungi. Ya, Presiden Lee, tentu saja, Betty segera melakukannya. Lee, apakah ada yang lain? Betty tercengang. Dia menunggu Karen Lee menutup telepon, tapi Karen Lee belum menutup telepon. Dia bisa mendengar napas Karen Lee. Tidak, tidak apa-apa, kamu baik-baik saja dengan uang, Karen Lee menutup telepon. Betty bingung melihat ponselnya. Dia memiliki kecurigaan yang lebih dalam di benaknya. Baru-baru ini, Richard King yang menghabiskan uang seperti air mengalir. Dia tidak menganggap uang Karen Lee sebagai uang sama sekali. Meskipun Karen Lee tidak keberatan sama sekali, tetapi dengan kecepatan uang, Richard tidak dapat mengalahkannya. Betty tahu identitasnya, dan dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Meskipun tidak apa-apa untuk mengatakannya, Karen Lee tidak akan menyalahkannya, tetapi Betty ragu-ragu, jadi jangan katakan apa-apa. Dia pergi untuk mengambil uang, dan itu adalah urusan Karen Lee sendiri.
Richard sedikit lapar, jadi dia benar-benar makan, dan tidak minum, jadi dia minum sedikit. Orang pulau. Seseorang datang untuk bertanya. Ini adalah bahasa negara pulau. Richard telah melihat filmnya, tentu saja aku tahu. Penduduk pulau masih memiliki status yang lebih tinggi di negara beras daripada orang Huaxia. Richard belum pernah keluar negeri sebelumnya dan mengetahui hal ini, jadi wajar saja jika Anda meminta Richard menjadi penduduk pulau. Tidak. Richard berbicara bahasa Inggris. Dia hanya akan mengatakan beberapa kata, dan sisanya tidak akan berhasil. Ternyata orang Huaxia tidak bisa. Ini kata bos. Richard mengangkat bahu dan tidak mengerti. Dia hanya tersenyum sopan. Dia mengatakan dia datang untuk mengenal orang-orang. Jangan mempermalukan ibuku. Saya tidak mengerti bahasa Inggris. Bagaimana kamu bisa masuk? Kata bos dengan sinis. Dia melihat bahwa Richard berpakaian bagus, jadi dia berpikir untuk datang menemuinya. Dia tidak berharap untuk berbicara bahasa Inggris, dan dia kecewa. Richard tidak mengerti, hanya tertawa. Tapi di mata orang ini seringai. Apakah kamu bodoh dari Cina? Bos Amerika Serikat menggoda Richard dengan senyum di wajahnya. Nada bertanya ini jatuh di mata Richard. Richard mengira dia bertanya apakah dia seorang Huaxia, dan dia mengangguk. Haha, apakah kamu bodoh? Bos Amerika Serikat tertawa. Yah, Richard mengangkat bahu. Ayo, ambil video. Bos Amerika Serikat mengeluarkan ponselnya, yang harus diposting di internet. Sulit baginya untuk menemukan pena yang tidak berbahasa Inggris. Richard sih memikirkannya dan setuju. Aku bertanya padamu, apakah kamu bodoh? Bos Amerika Serikat mengambil video. Yah, Richard mengangguk. Bos Miguo tersenyum kecil, dan dia sangat senang, sangat tak tahu malu, apa yang Anda lakukan jika Anda tidak mengerti bahasa Inggris. Kamu, ikut. Bos Miguo berkomunikasi dalam bahasa Cina yang lemah. Richard kebetulan belajar bahasa Inggris, jadi dia mengangguk setuju. Oke, aku bodoh dari Cina. Saya bodoh dari Cina. Richard juga mempelajarinya lagi, dan rasanya cukup enak. Dia juga berbicara tentang standarnya sendiri. Mengingat waktu dan bahasa Inggris, dia dapat berbicara dengan standar yang sama dengan Gracia. Sangat bagus. Bos Miguo tertawa dan berkata kepada temannya. Richard berkata terima kasih, ini bahasa Inggris, dia mengerti. Haha, aku bilang kamu bodoh, apakah kamu masih berterima kasih padaku? Pemilik Amerika Serikat tertawa, idiot. Dia berjalan mendekat. Saya menunjukkan video ini kepada teman-teman saya, dan setelah menonton beberapa teman, saya tertawa. Di mana orang bodoh ini? Huaxia ada di sini. Lihat dia, kamu tidak bisa berbahasa Inggris. Beberapa teman menertawakan Richard. Mereka diam-diam melihat Richard dan menemukan bahwa Richard masih makan. Apa yang dia lakukan di sini? Makan sesuatu. Kami terus menggodanya dan mengajarinya lebih banyak, bahasa Inggris, saya juga akan membuat video. Pergi, goda dia di masa lalu, rasa malu seperti ini sulit untuk ditemui. Beberapa teman mengikuti. Untuk Anda, perkenalkan teman-teman, kata pemilik Amerika Serikat itu kepada Richard. Lihat Richard, mereka semua adalah bos berjas. Seorang wanita cantik cukup cantik. Richard memberinya beberapa pandangan dan mengenal beberapa orang. Ini baik. Ayo, ini kakekmu. Bos Miguo menunjuk seseorang. Richard mengangguk, percaya. Ayo, panggil kakek ke video, pria ini mengeluarkan ponselnya, dan sarkasme di hatinya tidak baik. Sayang sekali. Kakek, Richard merasa sedikit aneh, bagaimana dia bisa akrab. Tapi tetap dipanggil. Hei, aku mengerti. Ini benar-benar buruk. Pria itu tersenyum senang dan menggunakan Richard untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dalam bahasa Inggris. Kalau begitu aku datang, ini adalah wanita berambut pirang yang menatap Richard, matanya aneh. Dia mengalihkan pandangannya dan berpikir bahwa Richard tidak buruk dan sedikit berotot, tetapi pria Cina jauh lebih buruk daripada pria Amerika. Dia melihat ke bawah. Aku adalah ratumu, kamu adalah budakku. Datang dan belajarlah dariku, aku adalah budak ratu, wanita cantik berambut pirang itu mengeluarkan ponselnya. Akan ada banyak tarif klik tayang elektronik di situs web ini. Aku adalah budak ratu, apa artinya ini? Richard penasaran. Lampu akan mengatakan, itu tidak berfungsi jika Anda tidak tahu artinya, maksud Anda cantik, Bos Miguo menjelaskan dengan lemah dalam bahasa Cina. Si pirang tertawa, apalagi beberapa lainnya. Richard memahaminya, membacanya dalam hati beberapa kali, dan mempelajari kalimat lain dalam bahasa Inggris. Setelah kembali ke bahasa Inggris ini, dia memberitahu Gracia bahwa dia akan bahagia. Giliranku, ibumu adalah wanitaku, ini pria botak, dan dia mengeluarkan ponselnya. Untuk Richard Pai. Apa artinya ini? Richard bertanya, merasa aneh. Saya akan bekerja keras, Anda bisa belajar dengan baik, Bos Miguo tidak bisa menahan diri lagi. Richard merasa bahwa kalimat ini dapat dipelajari dan mengatakannya. Pria botak itu menyeringai, saya punya putra yang begitu besar, ini energi yang rendah. Haha, aku tidak tahan lagi. Semua orang telah melakukannya dengan benar. Bos Miguel tertawa. Selesai.
Saya akan memposting di internet dan mengatakan bahwa saya bertemu pena Cina hari ini, belajar sesuatu seperti anjing. Gadis pirang itu tersenyum bangga. Dia datang ke pesta ini tanpa keuntungan, hanya bersenang-senang, tidak berharap untuk menemukan kesenangan seperti itu. Apa yang Anda tertawakan? Richard merasa semakin aneh. Kami bilang kamu pintar dan kamu belajar dengan cepat, Bos Mi Guo tersenyum kecil. Oh, itu agak ramah. Richard sengaja mengucapkan kalimat terakhir beberapa kali, dan kemudian dia akan berbicara dengan ibunya. Terima kasih, kata pemilik Mi Guo. Beberapa orang lain memandang Richard, menunggu Richard mengucapkan terima kasih. Terima kasih, kata Richard. Gak usah sopan, belajarnya pelan-pelan saja, Bos Miguel mengajak teman-temannya ke tempat lain, dan mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Haha, apakah ini menyenangkan? Iya, itu super, jangan katakan itu, aku akan memposting videonya. Si pirang dengan bangga memposting video tersebut. Aku juga mengirim. Saya juga ingin, beberapa orang memutar video di ponsel mereka, dan mereka menertawakan Richard sambil mengirimnya kembali. Richard mengucapkan beberapa patah kata dan merasa senang, dan belajar sedikit bahasa Inggris. Dia terus memakan sesuatu. Pada saat ini, ibu datang. Richard melihat bahwa ibu itu bukan camilan. Richard bertanya, "Ibu, ada apa denganmu? Mengapa Anda menjawab panggilan telepon dan menulis seperti ini?" "Tidak apa-apa, ayahmu akan datang lagi dalam beberapa hari." Karen Lee berkata manja. "Tidak apa-apa, ayah akan membuatnya sibuk ketika ada sesuatu yang harus dilakukan." Richard tentu tahu bahwa pria berorientasi pada karir. Mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, dan mereka tidak terburu-buru akhir-akhir ini. "Nah, apakah kamu sudah kenyang? Saya akan menafsirkannya untuk Anda, dan saya akan membawa Anda untuk bertemu orang-orang," kata Karen Lee. "Bu, saya baru belajar beberapa kata bahasa Inggris. Saya pikir saya punya bakat." Richard ingin membicarakannya. "Betulkah? Lalu apa yang kamu pelajari, katakan padaku." Karen Lee tersenyum kecil. Banyak orang Cina tidak suka belajar bahasa Inggris, tetapi Richard bijaksana, dan belajar bahasa Inggris memiliki banyak keuntungan. Melihat kegembiraan Richard, dia juga senang. Richard mengatakan kalimat pertama yang diajarkan bos Amerika Serikat kepadanya, "Saya bodoh dari China." Setelah mendengarkan Karen Lee, senyum di wajahnya membeku, tertegun, dan tanpa sadar berkata, "Cher, apa yang kamu bicarakan?" Richard mengulangi, "Bu, apakah saya salah?" "Salah? Kamu tidak, kamu anakku, katakan padaku, siapa yang mengajarimu barusan?" Karen Lee berkata, menyentuh kepala Richard, ada rasa dingin di matanya. Bab 538. Beberapa orang itu, mereka mengajari saya. Jari Richard lewat. Apa yang masih ditertawakan orang-orang ini? Karen Lee melihatnya. "Yah," Karen Lee mengangguk, "kemarilah, aku akan membawamu untuk menemukannya." Richard mengikuti Karen Lee. "Ibu, apa artinya ini?" Richard merasa ada yang tidak beres dan matanya berubah. "Apa artinya?" "Bu," Richard menatap ibu itu dan tidak berkata apa-apa. "Apakah ini? Jangan belajar bahasa Inggris orang lain di masa depan, aku, Betty, Gracia akan mengajarimu, hanya saja kamu adalah anak yang bodoh." Karen Lee tidak bisa melanjutkan. Richard langsung kesal, dia benar-benar merasa ada yang tidak beres, sebenarnya. "Biarkan diri Anda mengatakan bahwa Anda bodoh. Bajingan ini." "Bu, dan saya telah belajar beberapa kata," Richard ingin tahu arti lain. "Kalau begitu bicarakan itu," Richard mengatakan semuanya. Ketika Karen Lee mendengar, "Ibumu adalah wanitaku," dia memiliki mata yang dingin. "Ibu, apa maksudmu?" Mata Richard tidak benar ketika dia melihatnya. "Apakah itu semua kutukan?" Karen Lee berbisik, Richard Lima marah, "Apakah dia?" "Tidak apa-apa, hanya memperhatikan di masa depan, belajar sesuatu, saya, Betty, punya waktu kapan saja, Anda tahu." Karen Lee berkata, "Ini benar, tidak peduli seberapa terlambat, tidak peduli seberapa sibuknya, Karen Lee sekarang terutama keluarga, yaitu Richard, dan Richard King Yang." "Yah, Bu, aku tidak akan mengacau lagi," Richard menyesal sekarang. Mengapa dia tidak belajar bahasa Inggris sama sekali ketika dia belajar? Jika dia melakukannya, bukankah itu akan terjadi begitu saja? Richard memutuskan untuk belajar dengan cepat, tetapi juga bahasa lain. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi, Richard tidak tahan. "Cher, mana yang mengajarimu lebih dulu?" Karen Lee memimpin Richard ke orang-orang ini. Orang-orang ini mengirim video, melihat Richard dibawa oleh seorang wanita, untuk apa ini? Datang ke Xingxi untuk meminta dosa. Haha, tak tahu malu, bawa seorang wanita, betapa tidak bergunanya itu. Dia. Richard menunjuk bos pertama Amerika Serikat yang baru saja datang. "Yah," Karen Lee mengangguk. "Mengapa kamu mengajari anak-anakku kata-kata itu?" Karen Lee menatapnya. "Menyenangkan, apakah kamu mengerti?" Bos Miguo tertawa. Beberapa temannya, terutama gadis pirang itu, tertawa terbahak-bahak. Sekarang video telah diposting online, tingkat kliknya sangat tinggi. "Bagaimana dengan kamu?" Karen Lee memandang orang lain. "Pena tidak lucu."
Apakah kamu seorang ibu sialan? Saya tidak berharap menjadi begitu cantik. Aku bilang kamu adalah wanitaku. Dia mengatakan itu semua. Hei, cantik, tentang pria botak itu menyeringai. Dia dapat memanfaatkan temperamen semacam ini secara verbal, dia juga bahagia di hatinya. Betty, kunci ponsel orang-orang ini, hapus video yang baru saja mereka kirim, dan bersihkan. Karen Lee mengeluarkan ponselnya, memotret mereka, dan mengirimkannya ke Betty. Oke, segera, jawab Betty. Klien video ini, bos di balik layar, tetapi Karen Lee, yang memposting video di internetnya, dapat menghapusnya kapan saja. Betty melihat video ini, dan dia juga kesal dan segera menghapusnya. Hapus, kamu pikir kamu siapa? Berani menghapus video saya akan mati Anda, tahu. Bos Mi tertawa. Ya, berpura-pura. Video saya online, bagaimana cara menghapusnya? Sakit saraf. Si pirang tertawa. Bagaimana ini bisa dihapus? Jika Anda sedikit, ajari putra saya secara normal, dan beberapa perusahaan Anda, saya akan mempromosikannya, tetapi jika Anda memainkan putra saya seperti itu, maka itu tidak akan berhasil, Anda semua harus membayar hari ini. Karen Lee berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak marah untuk waktu yang lama, tetapi hari ini bayi laki-lakinya telah diejek, dia tidak tahan. Di negara ini, dia tidak perlu bersabar. Juga promosikan, apa yang kamu hitung? Bos Mi Guo mencibir. Dia juga bos perusahaan dan datang ke sini untuk mencari kerja sama bisnis. Mereka yang bisa datang ke sini memiliki kekayaan yang sama. Dia berpikir bahwa dia harus menjadi yang teratas di antara kelompok orang ini. Siapa yang memenuhi syarat untuk mempromosikan dirinya sendiri? Ya, video ponsel saya hilang. Dihapus. Gadis pirang itu tiba-tiba terkejut. Mereka semua ada di sana sekarang. Rasio klik tayang sangat tinggi. Alasan jaringan. Dia mengklik lagi dan nomornya diblokir. Apakah kamu salah membacanya? Bagaimana bisa hilang? Bukankah senang bertemu denganku? Bos Amerika Serikat tersenyum. Dia membuka telepon dengan elegan, dan tingkat kliknya sangat tinggi sekarang. Tapi dia tidak bisa membuka software sama sekali, nomornya terkunci. Apa yang telah terjadi? Ya, milikku juga telah dihapus, beberapa orang terkejut. Mereka semua ada di sana sekarang. Apa yang salah? Beberapa orang saling memandang. Kamu mengajari anakku dulu. Karen Lee berjalan ke bos Amerika Serikat. Karen Lee sangat tinggi, 1,7 meter, ditambah dengan sepatu hak tinggi, auranya umumnya tidak kuat, yang membuat orang ini sedikit tidak nyaman. Ya, bagaimana dengan apa yang saya ajarkan? Bagaimana Anda bisa menghapus video? Itu hanya mengetahui siapa yang ada di software ini. Apakah Anda pikir Anda luar biasa? Bos AS mencibir. Siapa sekarang bahwa Anda adalah seorang individu dan Anda bisa keluar dan berpura-pura? Saya tidak melihat apakah saya memiliki kemampuan ini. Ya, apakah kamu pikir kamu hebat? Hanya tahu beberapa orang, benar-benar berpikir situs ini milik Anda. Apakah Anda memiliki delusi? Si cantik pirang meremehkan. Beberapa rekan lainnya mencibir. Apakah kamu pikir aku baru saja menghapus videomu? Kata Karen Lee. Sebaliknya. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Apalagi yang bisa Anda hapus? Bos Miguel mencibir. Begitu, pena putranya tidak masuk akal, ibu semua ditulis seperti pena, dan dia mengandalkan putranya untuk menjadi pintar. Apakah Anda memiliki pepatah di Huaxia? Apakah Anda memiliki ayah dan anak? Saya melihat jika Anda memiliki seorang ibu, Anda harus memiliki seorang putra. Haha. Beberapa teman tertawa, ini mengejek. Mereka belum pernah melihat Karen Lee sebelumnya. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Mereka semua merasa lucu. Ding. Tiba-tiba, bos Amerika Serikat memiliki pesan teks di ponselnya. Apa yang telah terjadi? Ya, mengapa kamu tercengang? Beberapa rekan saling berpandangan. Apa yang kamu lakukan? Bos Mi Guo tiba-tiba marah karena semuanya dihapus, termasuk perwakilan perusahaan, dan dia menjadi orang kosong. Hapus sampah, kata Karen Lee. Oh, apa yang terjadi? Milikku, semuanya hilang. Wajah si pirang putih semua, Anda telah membacanya dengan benar, bagaimana mungkin? Semua harta benda, uang, perusahaan, dan bahkan mobil bukanlah milik mereka. Bagaimana ini dilakukan? Hapus semuanya. Dia panik. Sudahkah Anda menjadi orang miskin? Milikku juga. Aku juga, bagaimana mungkin? Beberapa orang terkejut. Apa yang mereka temui? Bagaimana Anda melakukannya? Apa yang kamu lakukan? Bos Amerika Serikat ketakutan. Ini bukan ilusi. Dia adalah orang kaya sedetik yang lalu, dan sekarang yang kedua ini miskin. Pergi ke jalan-jalan. Aku bilang, hapus sampahnya. Karen Lee mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Hal semacam ini terlalu sederhana untuknya. Karen Lee memiliki terlalu banyak hal tak terduga di negara ini. Singkatnya, dia bisa menghapus segalanya untuk banyak orang. Kamu, apakah kamu benar-benar melakukan ini? Saya baru saja mengambil video anak Anda. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bos Amerika Serikat pingsan di tanah, linglung.
Mungkinkah wanita ini mengatakan bahwa promosi benar-benar dapat mempromosikan perusahaannya? Tidak terlihat oleh diri Anda sendiri, tidak hanya melewatkan kesempatan untuk perbaikan, tetapi juga mengubah kesempatan ini menjadi bencana Anda sendiri. Oh, aku baru saja mengajari putramu untuk mengucapkan sepatah kata pun, aku tidak melakukan hal lain, jangan lakukan ini padaku, kembalikan barang-barangku, kembalikan aku. Si pirang menangis, dia tiba-tiba runtuh, punya uang sendiri, semua barangmu hilang. Ya, aku hanya, benarkah? Anda tidak memenuhi syarat untuk mengajar anak saya, bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengenal anak saya. Apakah Anda pikir itu sudah berakhir sekarang? Apa kau baru mulai tahu? Karen Lee benar-benar marah. Richard masih penuh kegembiraan tadi, dan sekarang terlihat seperti ini, Karen Lee tidak bisa menontonnya. Bab 539. Pada awalnya, si cantik pirang menangis kaget. Bos Miguo terkejut. Beberapa orang lain sudah tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kurang dari 1 menit kemudian, video saya sendiri dihapus, semuanya dihapus, dan sekarang baru saja dimulai. Jadi apa selanjutnya? Hapus diri Anda. Tidak, apa yang ingin kamu lakukan? Si cantik pirang itu ngeri. Aku bilang, kamu baru saja mengajari anakku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, tetapi apa yang kamu lakukan, ini sulit untuk dikatakan, apakah kamu pikir anakku bodoh, kan? Karen Lee melihat mereka. Tidak, tidak, anakmu sangat pintar. Iya, anakmu pintar, kami bodoh, kami bodoh. Iya, itu pena sabi kami sampah. Maafkan saya. Bos Amerika Serikat memohon, apa yang dia lakukan? Akulah yang sangat memalukan. Orang-orang memiliki kemampuan yang begitu hebat. Saya hanya tidak memanfaatkan kesempatan mendaki tinggi ini sekarang. Aku tidak tahu sekarang. Ini sudah larut, Karen Lee menggelengkan kepalanya. Cher, apakah pesta ini akan berlanjut hari ini? Bu, aku belum mengenal siapapun. Kata Richard. Bukankah itu tujuan datang dengan saya dan ibu saya? Tidak bisakah kamu membuang waktumu yang lain karena sampah-sampah ini? Karen Lee tersenyum sedikit, dia pikir Richard tidak berpikir, dia awalnya membiarkan Richard mengenal orang, lagi pula, berbisnis di Amerika Serikat, semuanya masih harus dimulai dari bawah. Tidak, saya mohon Anda mengembalikan barang-barang saya kepada saya, maukah Anda mengembalikan saya? Aku baru saja mengajarinya sebuah kalimat. Si cantik pirang menangis dan memohon. Hanya 1 kalimat. Apakah Anda ratu anak saya? Apa yang kamu? Kamu beritahu aku. Karen Lee menatapnya dengan dingin. Saya salah, saya seharusnya tidak mengatakan itu, saya adalah budak putra Anda, tolong mohon saya untuk mengembalikan barang-barang saya. Si pirang menangis. Pada saat ini, arogansi hilang, dan itu sangat menyedihkan. Budak, apakah kamu memenuhi syarat untuk melakukannya? Karen Lee bertanya balik. Jika Anda menginginkan seorang wanita, Richard dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. 10 sampel berbeda sehari boleh saja, tapi Karen Lee ingin memberi Richard ide yang tepat, jadi Richard tidak boleh melakukan itu. Jika tidak, berapa banyak budak yang dapat ditemukan Richard? Tentu saja, jika Karen Lee merasa bahwa dia sudah mati, maka lihatlah Richard sendiri. Si cantik pirang menangis sedih. Di mana dia memenuhi syarat? Orang-orang begitu kuat, budak cantik apa yang mereka cari? Cher, ayo pergi ke sana, kata Karen Lee. Richard mengangkat bahu dan mengikuti ibunya untuk menemui orang-orang. Karen Lee mengeluarkan ponselnya, Betty, biarkan pemilik hotel membawa orang-orang ini keluar. Karena mereka mengatakan bahwa putraku bodoh, maka aku membiarkan mereka benar-benar bodoh. Ya, aku akan menelepon. Kata Betty. Ini terlalu sederhana. Meskipun hotel ini bukan Karen Lee, pemilik hotel akan mendengarkan Karen Lee. Karena orang seperti Karen Lee, selama mereka tahu kekuatan Karen Lee, mereka akan gagap. Beberapa bos Miguo tidak tahu apa-apa. Kami pergi kepadanya, dia menghapus semuanya dari kami, dan kami akan mati bersamanya. Oke. Lakukan semuanya bersama-sama. Beberapa dari kita tidak begitu mengganggu. Beberapa orang telah menunjukkan cahaya sengit mereka, bercanda, beberapa dari mereka bukan vegetarian. Bos Miguo mengambil sebotol anggur dan berlari ke arah Karen Lee. Dia meminta sebotol anggur untuk memecahkan kepala Karen Lee dan membuatmu cacat. Bos Amerika Serikat mengungkapkan yang mengerikan. Tapi bagaimana dia bisa menyelinap ke Karen Lee? Karen Lee menoleh, hanya mengangkat tangannya dan meninju. Orang-orang di tempat kejadian adalah orang-orang biasa, dan mereka tidak melihat apa yang sedang terjadi. Pemilik Amerika Serikat telah berteriak dan terbang keluar. Apa? Berceceran di tanah dan memuntahkan darah, pingsan. Beberapa wanita pirang lainnya tercengang. Apa yang terjadi barusan? Penonton tercengang dan saling memandang, ada apa? Jatuh, atau apa? Itu menjadi sunyi di sini. Segera banyak penjaga keamanan datang untuk mengambil keindahan pirang kekerasan dan beberapa dari mereka. Pemilik Amerika Serikat telah dilakukan. Adegan itu tenang lagi. Tidak ada yang melihat siapa yang menembak, maka itu kecelakaan. Suara gemuruh terdengar lagi.
Wanita berambut pirang itu dibawa ke sebuah ruangan gelap, dan sebuah tamparan keras menghantam wajah wanita berambut pirang itu. Dia takut, kamu, apa yang kamu lakukan? Ya, apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Beberapa orang lain juga takut. Mereka semua tidak tahu apa-apa sekarang. Baru kemudian mereka pulih. Tidak peduli siapa kita, kuncinya adalah kamu melakukan apa yang tidak seharusnya kamu lakukan, dan kamu tidak perlu melakukan apapun di kehidupanmu selanjutnya, karena kamu ingin menjadi orang bodoh. Seseorang berkata dengan acuh tak acuh. Si pirang berteriak, tidak, aku tahu itu salah, aku tahu, ah. Seseorang meninju wajahnya, si cantik pirang menjerit dan jatuh ke tanah, seseorang segera meninju dan menendangnya, ketakutan menyebar di hatinya, jangan, beberapa orang lain diperlakukan sama, meninju dan menendang di ruangan gelap. Pada saat ini, mereka hanya tahu apa yang telah mereka lakukan. Saya benar-benar melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan. Richard Gang dibawa oleh Karen Lee untuk mengenal beberapa orang, tetapi dia tidak berharap teleponnya berdering, atau dia melihat nomor yang dikenalnya. Apakah ini mawar hitam? Richard aneh dan tidak berencana untuk menjawab. Lagi pula, apa yang Black Rose sebut dirinya? Ini seharusnya salah. Ini tidak ada persimpangan, itu semua diratakan, itu masalah untuk melihat satu sama lain di masa depan. Namun, Richard masih menjawab, hei, apa yang kamu lakukan memanggilku? Richard tidak menyelesaikan pidatonya, suara mawar hitam menyela, Gracia ada di sisiku, ke sini. Rumah Miguo. Telepon ditutup, Richard membeku, Gracia ada di sisinya. Mengapa? Ada apa dengan Chair? Karen Lee salah melihat peran Richard. Bu, mawar hitam sepertinya telah menangkap Gracia. Richard cemas. Panggilan ini memberi Richard perasaan bahwa ibunya membiarkanmu pergi sekali terakhir kali, dan Black Rose bahkan harus membalas. Dia sangat tidak bisa dijelaskan, ini menyentuh garis bawah Richard lagi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini, aku harus membunuhmu untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Tangkap Gracia. Karen Lee terkejut, bukankah karakter Black Rose akan melakukan itu? Apakah ada kesalahpahaman? Bu, dia memintaku pergi ke Miguo Manor. Richard tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mawar hitam menangkap Gracia dan pasti akan menyiksa Gracia. Baiklah, ayo pergi sekarang, jangan khawatir, Karen Lee mengajak Richard keluar. Tentu saja, Richard tidak sabar, biarkan ibunya mengemudi. Ibu menggembalakan lebih banyak ternak. Richard tidak ingin membuang waktu sedikit pun, Karen Lee mengemudi, dan deru mesin membuat mobil mengaum menuju tempat di mana Black Rose berkata. Setengah jam berpacu tiba di Rice Country Manor. Richard tidak sabar untuk turun, Karen Lee berhenti, Chair, jangan khawatir, aku akan menghadapinya. Jika Black Rose melakukan ini, maka Black Rose sangat berbahaya saat ini. Bagaimana mungkin Karen Lee menempatkan Richard dalam bahaya di depan dirinya sendiri? Richard melihat mawar hitam berdiri di pintu, dia bergegas melewatinya, ada apa dengan Gracia? Mengatakan, mawar hitam acuh tak acuh. Dia melihat Karen Lee turun dari bus. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Richard kesal dan meninju Black Rose dengan pukulan. Pukulan itu luar biasa. Kemarahan Richard ini, Gracia adalah counter sekali dari Richard, siapapun yang menyentuhnya, Richard akan mati. Black Rose tidak melawan sama sekali, karena Karen Lee ada di tempat ini, dia tidak berani melawan, tapi, tidak bisa melawan. Karena Karen Lee baik kepada Black Rose, dia tidak bisa menolak. Mawar hitam itu mundur dan menabrak dinding, dan ada darah mengalir keluar dari mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu bicara, jangan biarkan aku datang. Aku di sini, apa yang kamu lakukan padaku, biarkan Gracia. Kamu wanita yang kejam. Mata Richard merah. Black Rose pasti telah mengancam dirinya sendiri dengan Gracia. Richard meninju mawar hitam lainnya pada mawar hitam itu. Mawar hitam masih tidak melawan. Darah di sudut mulutnya semakin berdarah. Dia terluka parah. Sekarang dia telah dipukul 2 kali oleh Richard dan dia tidak tahan lagi. Mawar hitam menggigit bibirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu mencari kematian. Richard kesal, dan dia mengayunkan tinjunya ke kepala mawar hitam itu. Bab 540. Chair, berhenti. Karen Lee berlari. Berhenti sebentar, dia tidak melawan, kata Karen Lee. Jika Richard meninju dengan pukulan seperti itu, konsekuensinya akan serius. Bagaimanapun, kekuatan bertarung Richard baru-baru ini telah meningkat pesat, dan kekuatan satu pukulan tidak dapat diremehkan. Richard berhenti, tentu saja, dia harus mendengarkan ibunya. Ya, Black Rose sebenarnya ditinju 2 kali oleh dirinya sendiri, dan juga berdarah. Dia tidak melawan. Strategi apa yang Richard pikirkan? Katakan, apa yang terjadi? Richard kesal dan meraih kerah mawar hitam. Selama dia sedikit salah, Richard akan segera membunuhnya. Mawar hitam, apa yang terjadi? Kata Karen Lee. Dia tahu karakter Black Rose, Karen Lee sangat akurat dalam melihat orang, jika tidak Karen Lee tidak akan melepaskannya terakhir kali, bahkan jika dia tahu bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan, dan dia tidak akan berurusan dengan Richard lagi.
Melihatnya dikepung di jalan, saya membawanya kembali, kata Mawar Hitam. Maukah kamu menyelamatkan Gracia? Richard langsung curiga, apakah ini mungkin? Mengenai keraguan Richard, Black Rose tidak membuka mulutnya untuk membenarkan. Karen Lee mengangguk, sepertinya dia tidak salah paham. Cher, biarkan dia pergi, Karen Lee menggelengkan kepalanya. Richard Song yang terkejut melepaskan, kamu benar-benar melakukan itu. Aku baru saja mengembalikannya padamu. Kata Mawar Hitam. Terakhir kali dia pergi ke China untuk pertama kalinya, dia melecehkan Richard. Pada saat itu, kekuatan Richard sangat buruk sehingga dia dipukuli dengan buruk, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat itu, jika bukan karena ibunya tiba tepat waktu, Richard memperkirakan dia meninggal terakhir kali. Cher, Gracia ada di dalam, kamu pergi untuk menemukannya. Kata Karen Lee. Tentu saja, Richard cemas, dan segera berlari mencari Gracia. Menurut apa yang dikatakan Black Rose barusan, Gracia dikepung. Siapa yang mengepung ini? Apa masalahnya? Bagaimana itu? Karen Lee juga sedikit malu. Ini adalah Mawar Hitam yang membantu Gracia, tetapi Richard benar-benar memukulnya sekarang, dan dia tidak melawan, atau mengeluh, dan dia hanya menerimanya seperti ini. Tidak apa-apa, terakhir kali, terima kasih telah melepaskanku, kata Black Rose setelah terdiam. Setelah dia menjadi pembunuh dalam hidupnya, dia tidak pernah mengucapkan terima kasih lagi, tetapi dia melakukan apa yang dilakukan Karen Lee. Kamu tidak harus begitu sopan. Karen Lee menggelengkan kepalanya. Dia merasa benar. Jika Black Rose terbunuh, apakah Gracia akan mati jika tidak ada yang menyelamatkan? Aku punya sesuatu untuk pergi keluar, kata Black Rose. Tunggu, saya meminta anak saya untuk meminta maaf kepada Anda, kata Karen Lee. Richard melakukan sesuatu yang salah, jadi Anda harus meminta maaf. Bagaimanapun, Karen Lee bisa melihatnya. Dia hampir pingsan. Dua pukulan Richard terlalu berat, yang menyebabkan dia terluka. Tidak perlu, Mawar Hitam itu kurang percaya diri. Biarkan putra Karen Lee meminta maaf pada dirinya sendiri. Dia menghadapi Karen Lee saat ini. Dia sangat berhati-hati, seolah-olah dia melihat ilusi orang tua. Dulu tidak ada, tapi sekarang ada. Aku ingin menunggu, dia akan segera keluar. Kata Karen Lee. Mawar Hitam menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Richard berlari ke sebuah ruangan dan melihat Gracia terbaring koma. Richard merasakan sakit. Apa yang terjadi? Aku hanya keluar selama beberapa jam. Mengapa Gracia menjadi seperti ini? Dia masih memiliki luka tembak di tubuhnya dan wajahnya sepucat kertas. Istri, ada apa denganmu? Richard mencium kening Gracia. Dalam keadaan koma, kelopak mata Gracia berdenyut. Dia membuka matanya yang lelah dan melihat Richard, suaminya, apakah aku sedang bermimpi? Gracia ingat bahwa dia dalam keadaan koma, dan ingat bahwa dia sebenarnya diselamatkan oleh Black Rose. Kamar aneh ini, di mana ini? Tidak, ada apa denganmu? Richard merasa lega, dan Gracia terbangun. Aku baik-baik saja, aku katakan padaku, apakah Mawar Hitam itu menyelamatkanmu? Richard tidak percaya bahkan ketika dia melihatnya. Lagi pula, bagaimana orang seperti Black Rose bisa menyelamatkan Gracia? Tidak ingin yang lain. Bagaimanapun, Richard tidak percaya pada Mawar Hitam. Sifat balas dendam wanita ini selalu sulit diubah. Yah, dia menyimpannya. Gracia pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Dia ingin berterima kasih kepada Mawar Hitam. Benarkah? Mengapa menyimpan? Apakah karena ibunya melepaskan foto Ouyang Fei karena dia bersimpati dengan Mawar Hitam, dan Mawar Hitam berterima kasih padanya karena telah melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya? Jadi baru saja pukul 2 pukulannya. Richard sedikit malu. Tak disangka, Black Rose pernah dilepaskan sekali oleh ibunya, namun kepribadiannya berubah. Richard sedikit luar biasa. Istri, katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Siapa yang begitu peduli padamu? Richard berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini Gracia mengalami cedera serius, bagaimana Richard bisa tahan? Tak tertahankan. Aku pergi ke rumahku, keluargamu. Apa yang kamu di negara ini? Apakah kamu pergi ke sepupumu? Richard terkejut. Terakhir kali di Huagang, Gracia hampir pergi ke Amerika Serikat untuk mencari sepupunya. Tentu saja Richard tahu ini. Tanpa diduga, Gracia pergi mencarinya sendirian kali ini. Yah, saya menangkapnya, dan kemudian membawanya ke rumah untuk mengambil barang-barang saya kembali, tetapi saya tidak menyadarinya. Saya ditembak oleh senjata gelap. Saya harus melarikan diri, dan akhirnya saya bertemu Black Rose, kata Gracia. Dia telah belajar pelajaran kali ini, dan tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Kamu pergi, kenapa kamu tidak memberitahuku? Richard menghela nafas, keluarga seperti itu, ibu dapat membantu Gracia mengambil kembali barang-barangnya. Maaf, Gracia menundukkan kepalanya, dia masih tidak ingin Karen Lee membantu, tetapi terakhir kali perintah pembunuhan juga dibantu oleh Karen Lee, Gracia sudah terjerat. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu pulang, memulihkan diri, dan kemudian aku akan menemanimu untuk mendapatkan kembali barang-barangmu. Mata Richard dingin, begitu tak tahu malu, mendominasi benda-benda milik Gracia. Richard sama sekali tidak akan mentolerirnya.
Aku ingin diriku sendiri. Gracia segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak memberitahu ibuku, aku tidak bisa pergi denganmu. Kamu adalah istriku, barang-barangmu akan kembali, dan aku ingin kamu mendukungku, kata Richard lembut. Situasi di rumah Gracia seharusnya tidak begitu baik. Ketika saatnya tiba, Betty menelepon seseorang, dan Richard mengajak Gracia. Ini harus diselesaikan dengan cepat. Benar-benar tidak bisa menyelesaikannya, jadi saya hanya bisa membantu ibu saya secara diam-diam. Gracia sangat tersentuh sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia diangkat oleh Richard, Richard hanya memeluknya, dan sang putri memeluknya. Gracia tersipu, bersandar pada sarang jantung Richard, mendengarkan detak jantung, Gracia tahu lagi, betapa bahagianya dia bisa hidup. Richard membawa Gracia keluar dan melihat mawar hitam di luar. Richard berkata, baru saja, aku minta maaf. Saya tidak berpikir saya akan mengatakan itu kepada Black Rose, tetapi, hanya meninju Black Rose 2 pukulan sekarang benar-benar membatalkan hal sebelumnya. Mawar hitam menggelengkan kepalanya, masih tidak mengatakan apa-apa. Dia juga merasa seperti sedang bermimpi, dia benar-benar meminta maaf pada dirinya sendiri. Mawar hitam menatap Richard. Ini seperti mimpi. Ketika keduanya bertemu, Andalah yang hidup dan mati. Sekarang setelah mereka berdamai, ada kerumitan di hati Black Rose. Pria ini, bagaimana mengatakannya, dia adalah putra Karen Lee, dia pasti tidak akan memindahkannya lagi. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibayarkan orang lain, dia tidak bergerak. Namun, ada master di hati Black Rose, dan satu-satunya master adalah bahwa Richard melihat fotonya, tetapi orang pertama yang melihatnya. Dia sangat terjerat. Menurut kepribadiannya sebelumnya, dia sudah mengejar Richard kemana-mana, tetapi sekarang tidak berhasil. Richard adalah putra Karen Lee. Bagaimana dia bisa mengejar? Jadi dia sangat bingung, terutama setelah melihat Richard. Untungnya, satu-satunya kepuasan Black Rose adalah Richard tahu tubuhnya sendiri, tapi dia tidak main-main dengannya. Lupakan, biarkan hal ini dilupakan, bagaimanapun, foto-foto itu hilang, dan mawar hitam tidak mungkin membiarkan orang lain mengambil fotonya, bahkan jika itu benar-benar diambil, tidak mungkin untuk mentransfer ke Richard lagi. Strategi. Tepat ketika itu adalah kecelakaan terakhir kali, pikirkanlah, mawar hitam akan merasa lebih baik. Terima kasih telah menyelamatkanku. Gracia harus mengatakan. Tanpa mawar hitam, dia mungkin benar-benar mati kali ini. Mawar hitam masih menggelengkan kepalanya. Gracia tidak berani menatap Karen Lee. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya seperti anak kecil yang melakukan hal yang salah. Cher, kamu akan menungguku di mobil. Karen Lee memandang Gracia, yang terluka parah. Untungnya, dia masih hidup. Yah, Bu, Richard memeluk Gracia dan menyuruh jangan berbaring di belakang. Richard selembut mungkin, istri, kamu lari lagi, aku ingin memukulmu. Tidak, wajah pucat Gracia tiba-tiba memerah, apa yang Richard katakan. Itu, aku akan keluar, kata Black Rose tegas. Karen Lee tersenyum, tapi dia masih tidak berani menatapnya. Ini adalah kesenjangan, tetapi juga kesenjangan dalam kepribadian. Yah, ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan baru-baru ini? Karen Lee bertanya. Apa yang harus disembunyikan dari mawar hitam? Saya seorang pembunuh, dan saya harus membunuh. Mawar hitam berkata, Karen Lee tersenyum kecil, kalau begitu aku biarkan kamu melakukan satu hal, maukah kamu setuju?